Untuk menjadi pendidik yang efektif, tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran. Pendidik juga perlu memiliki keterampilan mengajar yang baik agar proses pembelajaran berjalan optimal. Berikut ini saya jelaskan 9 keterampilan dasar mengajar yang penting dimiliki oleh setiap pendidik. Yang pertama, keterampilan bertanya. Kemampuan pendidik untuk mengajukan pertanyaan yang merangsang berpikir peserta didik, baik pertanyaan di tingkat rendah berupa fakta maupun di tingkat tinggi berupa analisis dan evaluasi. Contohnya, pendidik bertanya, "Mengapa kalian pikir air dapat menguap meski tidak mendidih?" Pertanyaan ini berfungsi untuk mendorong peserta didik berpikir kritis. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Kemampuan memberikan respons positif terhadap partisipasi peserta didik agar mereka termotivasi untuk terus belajar. Contohnya, ketika peserta didik menjawab dengan benar, pendidik mengatakan, "Jawabanmu luar biasa. Terus pertahankan semangat belajar ini." Kemudian yang ketiga ada keterampilan variasi. Berupa kemampuan menciptakan variasi dalam gaya mengajar, seperti penggunaan media, intonasi suara, dan aktivitas belajar agar peserta didik tidak bosan. Contohnya, pendidik mengubah metode dari ceramah menjadi diskusi kelompok dan menayangkan video pembelajaran. Kemudian yang keempat, keterampilan menjelaskan berupa kemampuan menyampaikan informasi atau materi pelajaran secara jelas dan mudah dipahami peserta didik. Contohnya, pendidik menggunakan analogi sederhana saat menjelaskan konsep listrik, misalnya membandingkan arus listrik dengan aliran air. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kemampuan memulai dan mengakhiri pelajaran dengan cara yang menarik dan jelas. Contohnya, awal pembelajaran pendidik membuka dengan pertanyaan pemantik, sedangkan di akhir pelajaran, pendidik menyimpulkan poin-poin penting dan memberikan refleksi atau tugas ringan. Kemudian yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas. Berupa kemampuan menciptakan suasana belajar yang tertib, kondusif, dan menyenangkan. Contohnya, pendidik menetapkan aturan kelas bersama dengan peserta didik dan secara konsisten menegakkannya serta melaksanakannya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh ada keterampilan mengelola diskusi kelompok kecil dan perseorangan. Berupa kemampuan membimbing diskusi agar peserta didik dapat berpendapat, berdiskusi, dan saling menghargai pendapat. Contohnya, pendidik memantau diskusi kelompok dan sesekali memberikan pertanyaan penutup agar diskusi tetap fokus. Yang kedelapan, keterampilan memberikan pengajaran perorangan. Berupa kemampuan memberikan perhatian khusus pada peserta didik yang membutuhkan bantuan lebih. Contohnya, pendidik mendampingi peserta didik yang kesulitan memahami soal matematika saat peserta didik lain mengerjakan latihan. Dan yang terakhir adalah keterampilan menggunakan teknologi. Berupa kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih interaktif dan efisien. Contohnya, pendidik menggunakan platform pembelajaran seperti Google Classroom atau Kahoot untuk mengadakan kuis daring dan membagikan materi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah simulasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Saya
kelas. Duduk siap. Mari kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo kita berdiri. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terkait oleh gaya gravitasi matahari. Tata surya ini ada 8 planet utama. Apa aja yang bisa menyebutkan? Saya. Ayo, Febe. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Febe. Untuk memperkuat pengetahuan kita menonton video ya. Terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Sudah paham semua? Sekarang kita membentuk 3 kelompok, yang di depan kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di belakang kelompok 3. Makasih Ibu. Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Apa? Sudah selesai? Ada yang mau maju ke depan? Ada. Silakan Alda maju. Oke, di sini saya akan menyebutkan mengenai planet-planet yang ada di sistem tata surya. Jadi yang pertama, yang di tengah itu ada matahari. Setelah itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bagaimana teman-teman? Betul jawaban Alda? Sekarang kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini.
pembelajaran hari ini kita cukupkan. Atas partisipasinya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ketua Kelas. Silakan dipimpin doa. Duduk siap. Mari kawan-kawan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.